bahwa memang terbukti ada pelanggaran yang sifatnya etik. Sehingga dengan demikian ya hakim sampai pada kesimpulan dan sikap yang seperti itu untuk yang bersangkutan di drop dari posisinya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Selamat malam, Tribuners. Program Tribun News on Fokus kembali menjumpai Anda hari ini bersama dengan saya, Nila Irda. Putusan MK hari ini sudah resmi keluar, yang mana menyatakan bahwa Ketua MK Anwar Usman resmi dipecat karena dianggap melakukan pelanggaran berat. Untuk membahas hal tersebut, saudara, langsung saja saya sudah tersambung bersama dengan pakar hukum tata negara dan juga konstitusi dari Universitas Muslim Indonesia Makassar. Ada Bang Fahri Bahmid yang sudah tersambung dalam sambungan Zoom bersama dengan saya. Selamat malam, Bang Fahri. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Selamat malam, Nila. Baik, Bang Fahri, saya mau langsung saja ini sebagai pengantar dari Bang Fahri. Sidang MK hari ini digelar, ini dinantikan sejumlah pihak yang mana putusannya kemudian tadi juga ada riuh tepuk tangan di ruang persidangan begitu ya, karena dianggap sesuai dengan apa yang diharapkan oleh publik. Sebagai pengantar, apakah Bang Fahri juga mempunyai pandangan yang sama soal putusan hari ini, Bang? Gini, kalau saya sih lebih kepada bagaimana memastikan ya. Jadi saya tidak berada pada satu gerbong yang punya ekspektasi bahwa apakah sanksi akan diberikan kepada hakim MK atau tidak, tetapi saya lebih berorientasi kepada bagaimana agar sistem kita ya, kesisteman kita dalam lembaga peradilan itu bisa terjaga. Seperti sebelum-sebelumnya saya berpendapat bahwa hendaknya MK itu sesuai dengan mandat hukum yang dibentuk oleh undang-undang ya, Undang-Undang 7 2020 tentang Mahkamah Konstitusi. Kemudian banyak pihak yang mendorong agar ada semacam review terhadap putusan nomor 90. Itu yang saya dari sejak awal sudah memberikan analisis bahwa jangan sampai MK itu terlalu jauh menyeberang atau terlalu jauh mengokupasi kewenangan yang sebenarnya pada hakikatnya ada pada Mahkamah Konstitusi. Sehingga saya sejak awal konsisten berada pada garis itu bahwa MK itu hendaknya cuma fokus untuk bagaimana memeriksa, mengadili dan memutus soal-soal yang berkaitan dengan unprofessional conduct. Ya, jadi soal-soal yang berkaitan dengan etik saja, jangan sampai menyeberang ke hal-hal yang sebenarnya dilarang sesuai dengan prinsip independency of judiciary. Mungkin seperti itu sebenarnya posisi saya, bukan posisi siapa yang disanksi ataupun siapa yang diberhentikan, tetapi lebih kepada bagaimana menjaga kesisteman kita dalam berhukum. Mungkin Hmm. seperti itu. Baik, menjaga kesisteman di Indonesia yang memang berlaku sesuai dengan aturan seperti itu ya, Bang Fahri ya. Kalau kita mengamati hasil putusan MK hari ini, Bang Fahri, kan tidak hanya kemudian menyatakan untuk memecat Anwar Usman sebagai Ketua MK, namun juga disampaikan karena pelanggaran berat, tidak berhak lagi bisa mencalonkan diri sebagai Ketua MK sampai kemudian masa jabatannya berakhir. Apakah menurut Bang Fahri ini adalah aturan yang memang bisa diberlakukan oleh putusan MK atau seperti apa, Bang? Ya, secara konstitusional itu kan sebenarnya itu merupakan kewenangan MK ya. Hmm. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi itu sesuai dengan mandat hukum yang diatur dalam pasal 27A ya, Undang-Undang 7 2020 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan diatur secara derivatif ya sebagai turunan daripada aturan itu sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 1 2023. Sebenarnya telah mengatur demikian bahwa ada beberapa varian-varian putusan yang sebenarnya jika terbukti bahwa hakim konstitusi itu ditengarai atau terkonfirmasi secara hukum melakukan pelanggaran-pelanggaran yang diatur dalam peraturan Mahkamah Konstitusi itu, maka kemungkinan yang pertama diberikan teguran ya. Sanksinya itu berupa teguran, sanksinya itu kemudian yang kedua berupa peringatan, dan yang ketiga adalah pemberhentian. Nah, setiap tingkatan ini punya varian-varian. Misalnya teguran itu apakah teguran tertulis, teguran lisan. Peringatannya itu peringatan tertulis atau peringatan secara lisan. Dan pemberhentiannya itu apakah pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian tidak dengan hormat. Nah, jadi kembali kepada pertanyaan itu, ya sebenarnya desain hukum dan desain kelembagaan MK itu demikian ya. Jadi varian putusan apapun yang diambil oleh Mahkamah MK itu pada hakikatnya sejauh memang telah sejalan dengan alat bukti yang tersedia, saya kira itu hal yang biasa saja yang sebenarnya bisa diambil atau dilakukan oleh MK sepanjang memang itu telah berangkat dari alat bukti yang cukup, karena proses pemeriksaan MK itu kan berlangsung secara fair,
secara terbuka ya dengan menghadirkan semua pihak. Prinsip-prinsip audi et alteram partem ya, memberlakukan semua pihak itu kan saya kira telah dilangsungkan secara seimbang dan imparsial. Sehingga dengan demikian, kalaupun hari ini MK sampai pada sikap dan kesimpulan yang seperti itu, saya masih berprasangka baik bahwa MK sangat objektif dalam melihat persoalan ini dan telah bertindak profesional ya, dengan tidak menyeberang ke ranah bukan kewenangannya seperti itu. Mungkin Hmm. demikian. Oke, masih dalam ranah kewenangannya, artinya ini kan kalau dari pelanggaran-pelanggaran berat yang berkemungkinan untuk kemudian dilakukan oleh Ketua MK begitu ya, Anwar Usman. Tadi dalam persidangan Bang Fahri juga sempat disinggung mengenai bagaimana secara personal Anwar Usman sempat menyinggung soal syarat usaha capres-cawapres ketika menggelar acara di Semarang, kemudian sentimen negatif yang juga selama ini berkembang pada publik begitu ya, Bang Fahri. Artinya Iya. putusan berat yang dijatuhkan oleh MK-MK ini menurut Anda juga sudah sesuai dengan pelanggaran-pelanggaran berat yang dilakukan oleh Anwar Usman? Iya, mengenai pelanggaran berat atau tidak kan sebenarnya cuman hakim yang tahu berdasarkan porsi pemeriksaan dalam persidangan yang dilakukan secara objektif. Cuman kalau menurut saya bahwa tadi kan dalam dalam apa namanya dalam pertimbangan hukum itu kan sudah dijelaskan ya, dikonstatir beberapa pertimbangan dalam pertimbangan hukum itu walaupun dibaca secara apa namanya dengan lompat-lompat gitu ya. Tapi pada hakikatnya bisa kita menangkap bahwa pertama memang terbukti bahwa ada persoalan unprofessional conduct yang dilakukan oleh Ketua MK. Yang kedua, mengenai bentuk pelanggaran itu tadi juga telah disinggung oleh apa namanya ketiga hakim MK tadi yang membacakan secara bergantian itu bahwa memang ada tingkat keterbuktian, ada kadar keterbuktian tentang pelanggaran-pelanggaran itu. Jadi pedoman perilaku hakimnya itu ada diduga dilanggar oleh hakim konstitusi oleh Anwar Usman dan beberapa teman-teman yang lain ya, hakim-hakim yang lain. Ya, makanya tadi kan ada juga teguran tertulis kepada apa namanya kesembilan hakim konstitusi sepanjang menyangkut dengan menjaga kerahasiaan, apa namanya mengadili perkara, kemudian dinamika yang terjadi dalam RPH yang tidak boleh harus sampai keluar ke telinga publik dan segala macam itu kan dinilai sebagai sebuah tindakan yang unprofesional gitu ya. Nah, untuk khususnya kepada Ketua MK sendiri sebenarnya telah juga terkonfirmasi bahwa ada beberapa bagian-bagian yang apa namanya istilahnya dianggap terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga yang bersangkutan dijatuhi apa namanya sanksi yang seperti itu. Misalnya tidak memanage persidangan dengan baik sebagai ketua, misalkan tidak menggunakan otoritas dan kewenangannya itu untuk bagaimana menciptakan ketertiban apa namanya manajemen Mahkamah Konstitusi dan seterusnya dan perilaku-perilaku yang lain yang barangkali terbukti secara satu demi satu itu saya kira barangkali konform ya sekaitan dengan itu bahwa memang terbukti ada pelanggaran yang sifatnya etik sehingga dengan demikian ya hakim sampai pada kesimpulan dan sikap yang seperti itu untuk yang bersangkutan di drop dari posisinya sebagai ketua Mahkamah Konstitusi dengan beberapa tambahan punishment ya diantaranya ya semacam non palu gitu ya hakim non palu beliau tetap berkedudukan sebagai hakim konstitusi, sebagai anggota hakim konstitusi, yang tentunya cuma hanya menjalankan sisa masa jabatan sampai dengan selesai. Tapi tidak diberikan otoritas untuk mengadili, memeriksa, dan memutus perkara-perkara konstitusi yang berkaitan dengan sengketa pemilu, apakah sengketa pilpres ataupun sengketa pemilu yang lain seperti pilkada dan pileg dan seterusnya. Mungkin Hmm. seperti itu. Baik, Bang Fahri, ini adanya putusan etik yang tadi juga berkaitan soal putusan batas usia cawapres begitu ya. Bang Fahri juga menyinggung kalau kapasitas MK yang memang untuk kemudian menindak masalah etik yang dilakukan oleh hakim-hakim MK. Namun ada salah satu pelapor ini yang kita tahu, Denny Indrayana, yang kemudian meminta MK untuk menjatuhkan sanksi tidak hanya sanksi etik begitu, Bang Fahri, tapi juga perbaikan putusan penyelenggara pemilu. Sempat disampaikan juga oleh Prof. Jimli bahwa itu bukan ranah dari MK. Aturannya apakah memang seperti itu? Karena tadi kan juga ada pasal yang disampaikan oleh Denny Indrayana untuk bisa membuat penyelenggaraan pemilu soal putusan sebelumnya ini bisa gugur begitu. Nggak boleh. Itu dari sejak awal kan saya juga sudah memberikan pendapat kontra gagasan dan kontra argumentasi bahwa memang itu merusak gitu ya. Hmm. Kalau MK dipaksa untuk melakukan sesuatu yang sifatnya apalagi namanya ultra virus ya, itu sebenarnya kita mendorong MK itu untuk melakukan perbuatan yang sifatnya ultra virus.
Artinya mengadili sesuatu yang sebenarnya tidak diberikan mandat konstitusional atau diberikan mandat hukum untuk mengadili perkara yang seperti itu. Jadi MK-MK itu sebenarnya harus fokus kepada pelanggaran etik saja. Tidak boleh kita meminta untuk MK-MK itu mereview produk putusan apa namanya konstitusional yang sebenarnya telah dibuat oleh MK. Itu rujukan di dunia ini tidak ada yang seperti itu ya. Jadi argumentasi Prof Denny itu barangkali kurang tepat menurut saya dan saya tidak sejalan dengan itu karena ada dampak yang sangat destruktif gitu ya. Artinya sama saja dengan kita merontohkan apa namanya maskot kekuasaan kehakiman yaitu prinsip independency of judiciary itu. Jadi prinsip kemandirian hakimnya itu apa namanya jangan sampai kita rusak dengan cara-cara seperti itu ya. Jadi boleh kita marah dengan situasi ataupun fenomena yang terjadi di internal Mahkamah Konstitusi, tetapi kewajiban kita juga sebagai ilmuwan hukum tata negara atau sebagai para yuris yang memang senantiasa setiap saat bergumul dengan soal-soal kekuasaan kehakiman, menjadi tanggung jawab konstitusional kita juga untuk menjaga MK itu agar tidak rusak. Jadi jangan sampai kita menembak menarik apa namanya mencari tikus tapi kita membakar lumbungnya gitu ya. Jadi saya kadang-kadang kurang sejalan dengan prinsip seperti itu. Saya kembali bahwa putusan MK ini sudah sejalan dan sudah on the track ya. Jangan kita lagi menggoda MK itu untuk menyeberang ke apa namanya yurisdiksi yang bukan kewenangannya gitu lah. Itu kan yurisdiksi kekuasaan kehakiman. Sedangkan MK ini kan secara filosofis ya, pelembagaan ini sebenarnya dia sebagai suatu lembaga kuasi peradilan administratif gitu loh, yang bertugas untuk menegakkan etik. Dia itu bukan organ konstitusional, bukan juga lembaga yang melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman. Nah, kalau untuk produk putusan MK 90 itu kan produk putusan lembaga kekuasaan kehakiman. Itu derajatnya berbeda secara konstitusional. Kalau MK ini kan kuasi peradilan saja, kuasi administratif. Produknya, outputnya adalah administratif, bukan hukum seperti vonis gitu loh, seperti apa namanya mengadili norma dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kira-kira seperti itu, idealnya seperti itu, ya. Baik, Bang Fahri, ini soal putusan MK Bang Fahri sempat disinggung juga oleh publik, masih ada upaya banding apabila memang ada yang keberatan begitu ya dari hasil putusan MK. Tadi juga sempat disinggung, apabila memang ingin melakukan banding, aturannya sebaiknya dilakukan dalam undang-undang. Mungkin bisa dijelaskan untuk lebih detailnya, seperti apa yang memang bisa diberlakukan, apakah ada upaya banding setelah putusan final dari MK atau seperti apa sih Bang Fahri? Begini, secara konstitusional itu kan pelembagaan MK ini kan diatur dalam pasal 24C Undang-Undang Dasar 45. Yang mana lembaga ini dia didirikan ya, kemudian putusannya itu bersifat final and binding. Kemudian putusannya itu mempunyai derajat dan karakter erga omnes. Artinya satu kali putus dia berlaku menjadi hukum untuk mengikat seluruh adresat yang ada di Republik ini. Apakah lembaga negara, lembaga-lembaga publik, orang per orang, dan seterusnya, dan seterusnya. Mahkamah Konstitusi juga secara hukum berdasarkan undang-undang itu tidak diberikan atau tidak diciptakan sebuah mekanisme, apakah mekanisme banding, apakah mekanisme kasasi atau mekanisme peninjauan kembali. Mahkamah Konstitusi itu lembaga peradilan tingkat pertama dan terakhir, yang putusannya itu langsung menjadi hukum. Nah, dengan demikian, jika ada satu kesalahan seperti itu, barangkali kalau menurut hemat saya, bisa saja mungkin dicarikan satu jalan keluar dengan cara misalnya para pihak mengajukan permohonan seperti biasa. Tapi lagi-lagi terpulang kepada MK, apakah nanti permohonan itu menjadi nebis in idem ataukah seperti apa. Tapi yang jelasnya tidak tersedia ya satu alat konstitusional ya bahwa putusan itu dapat ditinjau oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi memang rumusannya seperti itu. Pelembagaan Mahkamah Konstitusinya ini sejak semula sesuai dengan konstitusi itu didesain tidak dimaksudkan untuk putusannya itu bisa ditinjau dengan satu mekanisme putusan lagi. Jadi mekanisme check and balances, balancing di internal MK itu tidak ada. Dalam pengertian putusan itu direview kembali oleh putusan di atasnya. Makanya apa namanya syarat mutlak untuk menjadi hakim konstitusinya itu kan Undang-Undang Dasar membatasi bahwa harus dia itu negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan. Jadi memang untuk menjadi seorang hakim konstitusinya itu harus zero mistake. Jadi tidak boleh ada salah dalam membuat putusan. Karena kalau ketika salah membuat putusan, putusan itu tidak dapat dikoreksi. Karena tidak ada mekanisme banding. Beda dengan apa namanya putusan-putusan yang dibuat oleh lembaga peradilan umum, lembaga peradilan biasa di bawah Mahkamah Agung. Sehingga barangkali kalau ada kelalaian ataupun ada katakanlah mungkin
ada keadaan di mana hakim lalai gitu, hakim kurang profesional ataupun mungkin melahirkan putusan karena sebab-sebab tertentu, itu bisa ada mekanisme koreksi di tingkat banding dan kasasi bahkan peninjauan kembali. Tetapi kalau di Mahkamah Konstitusi itu putusannya itu harus sempurna. Artinya secara filosofis tidak boleh ada kesalahan ataupun ada sesuatu yang pada hakikatnya terjadi penyelundupan hukum. Hmm. Ya, makanya itu jadi hakim konstitusinya itu beratnya di situ. Dia harus negarawan ya, orang yang sudah selesai dengan hidup ini. Yang kedua harus menguasai konstitusi dan ketatanegaraan. Karena maknanya itu bahwa putusan hakim konstitusinya itu tidak bisa direview. Nah, barangkali yang disampaikan oleh Prof. Jimli tadi adalah ada semacam kreasi dalam artian barangkali warga negara bisa mengajukan permohonan lain atau bisa mengajukan satu permohonan ulang gitu ya. Tapi semata-mata bukan dimaksudkan untuk meninjau status putusan yang terdahulu. Misalnya putusan 90 lalu diajukan kembali untuk meninjau putusan 90. Tapi barangkali masuk dengan isu atau legal isu yang berbeda untuk mempersoalkan putusan 90 itu. Harus batu ujinya berbeda, harus isu hukum juga yang dikemas dalam alasan-alasan yang berbeda, argumentasi konstitusionalnya juga harus yang kuat dan kokoh, sehingga perkara itu tidak dianggap nebis in idem atau perkara yang diadili dua kali. Kira-kira seperti itu. Mhm. Baik, termasuk juga yang kemudian adanya pelaporan ini, Bang Fahri, kita masuk ke pelaporan dari seorang mahasiswa yang juga besok rencananya akan Ya, disidangkan. Ini kan ada nomor 141 PU 2023 untuk kemudian merevisi begitu ya dari ya. hasil putusan yang sebelumnya untuk kepala daerah yang diperbolehkan adalah gubernur. Gugatannya seperti itu. Silakan Bang Fahri, bagaimana menurut kacamata Anda, Bang? Iya, yang jadi apa namanya perkara dengan register perkara 141 itu sebenarnya seperti yang saya katakan tadi, bahwa bisa saja ada warga negara yang masuk dengan isu hukum yang berbeda. Nah, Hmm. barangkali mungkin isu hukum yang dipakai atau dikemas dalam permohonan perkara 141 oleh mahasiswa itu mungkin adalah mengenai status putusan 90 nomor 90 yang tidak berkepastian hukum. Sehingga mungkin dia merasa ada hak konstitusionalnya dia yang dirugikan dengan berlakunya putusan itu. Tapi kan kita belum tahu argumentasi konstitusional apa yang melandasi itu, ya, argumentasi konstitusional apa yang kira-kira bisa membuat hakim untuk memeriksa perkara itu kembali dengan putusan yang tentunya misalnya bisa berpihak kepada apa namanya apa yang dimohonkan oleh pemohon itu, misalnya usia 40 tahun dan seperti apa karena itu juga sementara masih mau diperiksa ya persoalan legal standingnya dan seterusnya. Saya kira itu masih membutuhkan tahapan dan apa namanya perdebatan yang barangkali jauh lebih mendalam tentang status putusan apa namanya perkara 141 itu. Jadi tidak segampang juga yang kita bayangkan bahwa semua perkara yang masuk ke pengadilan Mahkamah Konstitusi itu akan diputus sesuai dengan apa yang kita minta. Tetapi Hmm. harus membutuhkan satu dialektika yang cukup mendalam, ya, perdebatan ataupun argumentasi konstitusional yang sangat kokoh agar barangkali bisa meyakinkan hakim konstitusi bahwa ini adalah persoalan besar, persoalan yang sangat fundamental, yang sangat mendalam untuk harus kira-kira dipikirkan dan diputus sesuai dengan apa yang dimintakan itu. Karena implikasi dari putusan MK itu kan bisa bisa berimplikasi kepada terganggunya tahapan dan sistem ketatanegaraan gitu ya. Hmm. Pilpres kita itu sudah masuk pada tahapan apa namanya berjalannya waktu gitu ya. Tahapan sesuai dengan jadwal yang ditentukan oleh KPU. Presiden dan wakil presiden itu sudah habis masa jabatannya pada 20 Oktober 2024. Sehingga tahapan ini harus berjalan sebagaimana mestinya. Jangan ada gangguan-gangguan dan seterusnya. Sehingga pada akhirnya nanti produk daripada pemilu itu menjadi bermasalah. Nah, ini bukan persoalan main-main, ini berkaitan dengan agenda ketatanegaraan yang cukup mendasar dan cukup fundamental, sehingga saya kira harus semua ini bekerja sesuai dengan kerangka waktu agar mestinya dipastikan bahwa tahapan apa namanya agenda demokrasi konstitusional kita ini bisa berjalan sebagaimana mestinya tanpa harus ada gangguan yang pada akhirnya berimplikasi kepada terganggunya ya sirkulasi kepemimpinan nasional ataupun apa namanya pengisian jabatan-jabatan konstitusional seperti jabatan presiden dan wakil presiden. Hmm. Mungkin demikian. Artinya kecil sekali kemungkinan untuk kemudian sidang yang dilakukan besok ini bisa mengubah aturan yang sebelumnya sudah berlaku, Bang Fahri. Saya masih belum bisa memastikan dan tetapi kalau menggunakan satu mitigasi yang secara konstitusional itu tentunya nanti tahapan pemeriksaannya itu kan itu di Mahkamah Konstitusi ini kan ada pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan persidangan.
Kalau pemeriksaan pendahuluan itu, hakim akan fokus kepada persoalan-persoalan yang berkaitan dengan formalistik atau hal-hal yang legalistik mengenai misalnya kedudukan hukum, ya legal standing dari pemohon, apakah dia memenuhi syarat atau tidak dengan pengajuan perkara itu dan seterusnya. Sampai kalau pemeriksaan pendahuluan atau dismissal proses itu katakanlah dia berjalan sebagaimana mestinya, dan terbukti bahwa memang orang yang mengajukan permohonan itu punya kedudukan hukum, maka tentunya perkara itu akan digeser kepada pemeriksaan persidangan. Apa itu pemeriksaan persidangan? Pemeriksaan persidangan itu artinya hakim konstitusi akan masuk kepada pemeriksaan pokok perkara, yaitu memeriksa alat bukti, memeriksa keterangan saksi, keterangan ahli, ya, keterangan dari para pihak, ya, dari presiden, dari DPR, dari pihak-pihak lain dan seterusnya. Dan proses itu akan berujung kepada satu kesimpulan yang nanti akan dibawa dalam rapat permusyawaratan hakim atau RPH untuk menentukan perkara itu apakah ditolak, apakah diterima, ataukah seperti apa. Kira-kira seperti itu. Jadi memang tahapannya masih sedikit panjang dan saya kira terpulang lagi kepada hakim konstitusi untuk mengadili perkara itu. Karena bisa jadi hakim konstitusi itu kan dia akan mempertimbangkan bahwa adanya kondisi yang sangat urgen karena perkara itu punya korelasi dengan tahapan dan jadwal yang telah diatur oleh KPU, sehingga mahkamah bisa saja bersikap bahwa karena adanya suatu keadaan urgensitas, sehingga perkara itu didahulukan dan diprioritaskan, diputus. Artinya supaya tidak mengganggu tahapan dan jadwal yang telah berjalan saat ini. Seperti itu. Jadi bisa saja nanti besok Hakim Konstitusi akan mempertimbangkan bahwa karena perkara ini mempunyai sifat dan karakter kemendesakan, sehingga kondisi kemendesakannya itu membuat MK harus memprioritaskan pemeriksaan perkara itu. Ya contoh seperti dulu tahun 2009 yang berkaitan dengan EKTP gitu ya. EKTP itu kan waktu itu pemohonnya mungkin Refli Harun ya. Permohonan didaftar pagi hari, putusannya perkara itu diputus tengah malam atau malam hari gitu kan. Jadi karena perkaranya itu punya corak dan punya keadaan yang sangat mendesak, ada kondisi keterdesakan dan kemendesakan sehingga hakim MK itu berpendapat bahwa harus diputus segera, ya, dengan kecepatan dan speed up yang tinggi. Bisa jadi perkara itu menjadi perkara yang top priority agar apa supaya putusannya itu tidak mempunyai impact yang terlalu negatif. Mungkin seperti itu. Oke, harus ada priority kemudian seberapa penting begitu ya urgensi dari Iya. putusan ini nantinya kemudian akan berdampak ke sektor-sektor yang lainnya. Bang Fahri, ini kalau kita melihat putusan nomor 90 setelah dinyatakan bahwa ada pelanggaran etik yang dilakukan oleh hakim-hakimnya termasuk yang dilakukan oleh Ketua MK Anwar Usman, apakah bisa dikatakan bahwa putusan 90 ini benar adanya cacat putusan mengenai batas usia capres-cawapres atau kalau dari pandangan Anda seperti apa, Bang? Tidak semua itu sesuatu yang bersifat pelanggaran itu dianggap inkonstitusional. Atau tidak semua sesuatu yang dianggap buruk itu inkonstitusional. Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusan itu mengatakan seperti itu. Bahwa pembentukan undang-undang walaupun buruk, ya, walaupun pembentukan undang-undang itu buruk sekalipun, tapi belum tentu dia itu inkonstitusional. Begitupun juga dengan putusan, walaupun barangkali putusan itu dinilai atau disinyalir penuh dengan berbagai dinamika yang barangkali dalam tanda petik tidak terlalu sehat ya dalam satu proses untuk pengambilan keputusan sepenting itu, tapi bukan berarti bahwa putusan itu melahirkan satu keadaan hukum yang dapat dinyatakan sebagai invalid atau satu keadaan hukum yang mengatakan putusan itu inkonstitusional atau putusan itu dianggap melanggar hukum. Belum tentu seperti itu. Ya sama juga dengan putusan-putusan pengadilan yang lain. Kalau putusan pengadilan di lingkungan Mahkamah Agung itu kalau misalnya putusan itu lahir karena korup, dalam tanda petik korup ini putusan hakim itu dipengaruhi oleh suap menyuap, oleh transaksi dan segala macam. Lalu berdasarkan hasil pemeriksaan komisi yudisial, hakim itu dinyatakan terbukti melakukan tindakan yang tidak profesional. Maka putusan itu tidak serta-merta dianggap batal atau dianggap bermasalah. Tetapi dampak daripada pelanggaran itu, hakim yang mengadili perkara itulah yang dikenakan sanksi etik. Apakah pelanggaran ringan ataupun pelanggaran berat. Kalaupun pelanggaran berat itu bahkan sampai bukan lagi non palu, tapi bisa diberhentikan secara tidak dengan hormat. Tetapi produk daripada putusan hakim itu tetap sah, karena berlaku prinsip bahwa putusan pengadilan itu harus dianggap benar, sampai dengan nanti satu ketika, putusan pengadilan yang sama mengatakan putusan itu tidak benar. Itu jadi prinsip dalam kekuasaan kehakimannya seperti itu. Jadi punya corak dan karakter yang demikian itu.
Tujuannya apa? Agar prinsip kekuasaan kehakiman itu dilindungi dengan berbagai hal-hal yang barangkali melingkupinya, persoalan dinamika-dinamika yang terjadi, itu jangan sampai mengganggu satu produk kekuasaan kehakiman atau satu produk putusan hakim itu sendiri. Jadi ada mekanisme untuk bisa meninjau itu gitu ya. Jadi saya kira bahwa apa yang terjadi dengan produk putusan MK tadi memang tidak punya dampak apa-apa dengan eksistensi daripada keberlakuan putusan MK nomor 90 itu. Hmm. Jadi dengan kesimpulan bahwa putusan MK 90 2023 itu tetap konstitusional dan mempunyai daya ikat kepada seluruh adresat yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia. Oke, Mungkin tetap demikian. konstitusional dan kemudian bisa diberlakukan di Ya, Indonesia begitu ya. Dengan ya. adanya gugatan lanjutan begitu Bang Fahri tadi kan nomor 141 apabila memang menurut Hakim MK ada urgensinya. Kalau dari pandangan Bang Fahri sendiri apakah kemudian yang besok disidangkan ini ada urgensi kemudian bisa dilakukan hanya dalam kurun waktu 1 hari saja untuk lalu diberlakukan di aturan KPU atau seperti apa Bang? Iya, karena putusan 141 ini kan punya korelasi ya dengan apa yang menjadi objek perdebatan publik selama ini ya, yaitu yang masih berkisar pada soal-soal usia 40 tahun gitu ya. Ya. Jadi kalau menurut saya, hemat saya, MK harus juga memprioritaskan agar persoalan ini menjadi selesai. Perdebatan-perdebatan yang berkaitan dengan usia 40 tahun, perdebatan-perdebatan yang berkaitan dengan persoalan status daripada putusan 90 itu bisa clear. Supaya kenapa persoalan legitimasi pilpres ya, legitimasi pilpres itu juga menjadi hal yang penting. Kita inginkan pilpres ini berjalan dengan legitim. Jadi tingkat legitimasi publik itu harus harus menjadi supreme gitu ya. Dia menjadi penting. Jadi jangan sampai pilpres ini berjalan tapi legitimasi kepemimpinan ataupun legitimasi daripada proses itu selalu dipersoalkan dan menjadi dispute di mana-mana. Hmm. Apakah di pengadilan negeri, apa di pengadilan tata usaha negara ataupun di Mahkamah Konstitusi kelak. Sehingga saya berpendapat bahwa hakim harus mengklirkan soal-soal itu karena putusan MK hari ini telah menjatuhkan sanksi pemberhentian kepada Ketua MK, maka tugas yang paling utama saat ini adalah Profesor Sadli Isra sebagai Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi sesegera mungkin memimpin persidangan-persidangan untuk mengisi Ketua Mahkamah Konstitusi yang definitif agar lebih fokus untuk memimpin apa namanya kelembagaan ya lembaga negara Mahkamah Konstitusi ini untuk lebih didaya gunakan lagi agar berfungsi sebagaimana mestinya agar perkara-perkara konstitusional yang ada di MK saat ini tidak terganggu dengan persoalan internal yang saat ini sedang melilit Ketua Mahkamah Konstitusi karena peran dan fungsi Ketua MK itu sangat sentral. Jadi sentrafugal itu kan ada di situ. Jadi jangan sampai kepemimpinan ini kosong dan pada akhirnya mempengaruhi legitimasi pengambilan keputusan yang ada di internal Mahkamah Konstitusi. Jadi makanya MK-MK itu memberikan waktu cukup 2 hari untuk harus mengisi karena betapa penting dan strategisnya itu kedudukan Ketua Mahkamah Konstitusi. Karena dia yang memimpin organisasi MK, ya, semua produk dan hal-hal apapun yang ada di situ dia harus mensahkan dan seterusnya, membentuk panel-panel hakim yang akan menghadapi beberapa agenda-agenda ketatanegaraan yang penting ke depan, termasuk menghadapi pilpres, pileg dan seterusnya. Sehingga Hmm. memang ini menjadi penting dan supaya Mahkamah Konstitusi lebih fungsional lagi untuk mengadili perkara-perkara yang menurut saya tadi sangat harus terkategori sebagai perkara-perkara yang masuk dalam apa namanya satu top priority gitu ya, supaya pilpres ke depan ini berjalan dengan tenang, berjalan dengan tanpa adanya saling hujat menghujat dan seterusnya. Perdebatan publik ini kita akhiri dan kita fokus kepada bagaimana membangun demokrasi yang lebih berkeadaban. Mungkin seperti itu. Baik, terakhir dari saya, Bang Fahri, ini kan kalau memang urgensinya dilihat oleh MK, kemudian nantinya disidangkan dengan cepat, apakah apabila memang keputusannya ini mengubah aturan yang sebelumnya di putusan 90 langsung bisa diberlakukan, Bang? Karena kan PKPU juga revisinya sudah dikeluarkan begitu oleh KPU sendiri. Iya, saya berkesimpulan bahwa putusan ini harus disegerakan ya, supaya agenda ini tidak terlalu jauh, tidak terlalu panjang. Tapi saya punya keyakinan bahwa barangkali sikap Mahkamah Konstitusi nanti tetap sama, artinya barangkali persoalan legal standing dan seterusnya itu yang akan diperdebatkan gitu ya. Dan kita berharap sungguh bahwa putusan MK untuk perkara 141 ini tidak akan mengganggu tahapan dan agenda-agenda konstitusional yang sebenarnya telah disusun secara baik ini.
Saya tidak berharap atau tidak mau melihat secara terbalik bahwa apakah putusan 141 itu akan merubah keadaan hukum yang sebenarnya telah diputus dalam perkara nomor 90. Saya tidak berharap seperti itu. Saya berharap bahwa putusan MK nanti adalah tetap menegaskan dan tetap mengafirmasi putusan 90 itu agar berjalan sebagaimana mestinya. Karena sangat mengganggu kalau nantinya putusan ke depan ini menciptakan satu keadaan hukum yang terbalik gitu ya. Itu saya kira sangat menguras energi kita sebagai anak bangsa dan tentunya sedikit terganggu agenda-agenda ketatanegaraan yang sebenarnya telah disetting sedemikian rupa dan saya kira itu sesuatu yang sangat menguras energi kita sebagai suatu bangsa gitu ya. Saya berharap tidak demikian seperti itu. Oke, berharapnya memang tidak mengganggu apa yang memang sudah berlaku Ya, karena ada hajat besar ya, Bang Fahri ya, ya, untuk kemudian mengurus masalah pilpres, pileg, pemilu dan lain sebagainya. Bang ya. Fahri, terima kasih banyak atas kesempatannya berbincang dalam program Tribun News Fokus. Terima Semoga di kasih. lain kesempatan kemudian kita bisa berbincang lagi, Bang Fahri. Terima kasih Nila. Ya, Tribuners, demikian program Tribun News Fokus hari ini. Nantikan Tribun News Fokus untuk bahasan-bahasan lainnya. Saya Nila Irda, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.